Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao akhirnya mendapatkan esensi air yang ternyata asal-usulnya adalah air mata dari naga sejati. Maka tak heran kalau misalnya esensi air itu memiliki kekuatan kehidupan yang luar biasa. Karena sumbernya saja bukan sumber kaleng-kaleng. Nah, sekarang Yun Xiao sedang fokus berkultivasi setelah mendapatkan esensi air. Jadi, di part kali ini kita akan menengok kondisi yang sedang terjadi di luar. Langsung saja, kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 43. Di suatu tempat di area pemakaman tulang, berdiri sebuah bangunan yang indah meski tak terlalu megah. Di dalam aula bangunan itu terlihat sebuah patung naga yang tengah berbaring terlentang. Sementara orang-orang di sana sedang sibuk bekerja, lalu lalang ke sana kemari. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking yang menghentikan pekerjaan semua orang. Seorang laki-laki tua berbaju merah membuka matanya. Kultivasinya terganggu dan wajahnya menjadi marah. "Xia Yunan, apa-apaan sikapmu itu? Kenapa kau tiba-tiba berteriak?" Xia Yunan seketika terlihat pucat. "Tuan Suju, instrumen pendeteksi segel barusan mencatat fluktuasi energi yang sangat besar. Nilainya tembus 3000. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. 3000? Suju pun tertegun. Dia kemudian berkata lagi, "Mustahil, kau pasti salah melihatnya." Xia Yunan tersenyum getir. "Saya awalnya juga berpikir begitu, tetapi saya sudah memeriksanya berkali-kali sampai mata saya nyaris bengkak. Tolong lihatlah. Nilainya memang tercatat 3000. Seorang laki-laki yang kebetulan ada di samping Xia Yunan tertawa. "Bocah, kau kelamaan hidup di dalam pemakaman tulang. Kau harus sesekali pergi mencari wanita agar pikiranmu menjadi jernih. Lihatlah, matamu pasti sudah rusak. Sini, biar aku yang memeriksanya." Laki-laki itu menunduk sambil tersenyum. Namun seketika senyumannya membeku. Dengan canggung ia bergumam, "Apa alat ini rusak? Terakhir kali saat segel kuno pecah, nilai fluktuasinya hanya 2000. Bagaimana bisa ini 3000? Laki-laki itu tampak mengerutkan kening. Sementara Xia Yunan dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, alat ini baik-baik saja. Lihatlah, sekarang fluktuasinya naik turun dan stabil lagi." Sujing, yang tak tahan mendengar perdebatan dari dua orang ini, dia lalu mendekat dan melihat instrumen itu. Seketika wajahnya pun menjadi serius. "Jangan-jangan ada segel yang telah rusak." Mendengar itu, Suju menoleh ke samping, ke arah patung naga yang ada di sampingnya. Lalu perlahan, dia mengusap patung itu pelan. Gumamnya lirih. Mungkinkah ada orang dari pemakaman tulang yang tak sengaja menyentuh titik segel itu? Tetapi, di mana lokasinya? Mendengar ini, Xia Yunan terkejut. "Tuan Suju, segel sebelumnya sudah ditekan. Kalau kali ini segel itu rusak, mungkinkah ini akan menjadi tanda kalau harta karun naga akan terlahir?" Mendengar itu semua orang tergerak. Harta karun naga atau disebut juga harta rahasia naga bukanlah barang sepele. Meski mereka tak akan mungkin mendapatkan bagian dari harta itu, tetapi meski hanya terlibat, itu sudah mendatangkan pahala yang besar. Suju tampak mengabaikan perkataan Xia Yunan. Ia masih terus membelai patung naga dan tampak merenung.
7 mata formasi penyegelan itu luar biasa. 4 sudah ditembus, tetapi tak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Andaikan harta sejati itu benar-benar muncul, pasti harta itu akan langsung dirampas. Siapa yang mau menyerahkannya? Xia Yunan mendengus. Tuan, orang-orang yang datang ke pemakaman tulang ini kebanyakan adalah orang miskin. Mereka tak punya backingan. Harta naga itu bukan untuk mereka. Kita harus segera memerintahkan Kota Bulan Merah dan Istana Dewa Darah untuk menjaga semua pintu keluar. Seseorang kemudian menimpali kata-kata Xia Yunan dengan sinis. Anjing-anjing Istana Dewa Darah itu. Beberapa waktu lalu, mereka telah membombardir urat bumi. Segel pun berfluktuasi. Aku sudah meminta penyelidikan dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Bahkan setelahnya, mereka justru memasang formasi besar untuk menutup area pemakaman tulang. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Mendengar itu, Suju berkata, sekalipun itu terjadi, ini tetaplah wilayah timur. Kita tetap membutuhkan Kota Bulan Merah dan Istana Dewa Darah. Jadi, Xia Yunan, pergilah panggil Jiang Huisu. Xia Yunan segera bergegas dan kembali dalam waktu yang singkat. Kini dia datang bersama dengan seorang laki-laki paruh baya. Dia adalah Jiang Huisu. Dengan sopan, Jiang Huisu membungkuk dan memberi hormat. Tuan Suju, Anda memanggil saya. Apakah segelnya sudah ada kemajuan? Suju tersenyum pahit. Ada segel yang rusak, tetapi pelakunya tak diketahui. Aku harap Tuan Jiang bisa menemukannya untukku. Apa? Ada orang yang merusaknya? Tidak mungkin. Semua orang tahu sekuat apa segel ini. Bahkan Tuan Kota pun tak sanggup membukanya dengan paksa. Mana mungkin ada orang yang bisa melakukannya? Jiang Huisu tampak terkejut dan tak percaya. Suju pun mengangguk. Benar, tapi karena segel itu terus melemah, segelnya mungkin telah menjadi rapuh. Instrumen jelas menunjukkan angka 3000. Itu jauh lebih kuat daripada segel yang sebelumnya pernah kita pecahkan. Bagian yang terpenting mungkin telah terbuka. Kita harus bergegas. Jiang Huisu terperanjat. Artinya sekarang hanya tersisa 2 segel lagi. Kalau satu lagi pecah, maka itu akan menjadi sebuah keajaiban. Suju tersenyum. Distrik ke-13 di sisi barat sudah menemukan sebuah petunjuk. Dalam beberapa hari semuanya akan terlihat dengan jelas. Bila 6 titik telah rusak, kekuatan segel akan melemah, lalu kita bisa membukanya dengan paksa. Kamu tentu tahu arti dari semua itu. Keringat dingin menetes dari dahi Jiang Huisu. Ia bergumam, kerja keras selama 100 tahun lebih ini akan terbayar lunas dan hasilnya akan mengguncang seluruh benua. Tuan Suju, benarkah ada rahasia menuju alam dewa di balik segel ini? Suju terdiam sejenak dan terlihat tersenyum pahit. Siapa yang tahu pasti akan alam dewa. Tetapi yang jelas, orang yang bisa memasang segel besar ini pasti setidaknya berada di alam dewa. Kita tidak bisa membuang waktu. Jadi Tuan Jiang, segeralah temukan pelakunya. Harta rahasia naga ini terlalu berharga untuk diserahkan pada orang lain. Baik, sekecil apapun jejaknya akan kutemukan orangnya, kata Jiang Huisu. Dia membungkuk lalu segera berbalik dan pergi mengatur pencarian. Suju lalu berkata, Xia Yunan,
Kau tetaplah di sini dan pantau fluktuasi dari alat itu. Aku akan pergi ke distrik ke-13. Begitu segelnya rusak, segera kirim pesan ke kota suci dan panggil para master untuk membuka segel terakhir. Suju lalu membawa beberapa orang bersamanya. Mereka terbang melesat ke arah barat daya. 1 jam kemudian, mereka tiba di area kosong. Pohon, gunung, dan batu dalam radius 1000 meter sudah dibersihkan. Tempat itu kini dipenuhi dengan para ahli yang berjaga. Suju memimpin rombongan itu secara langsung menuju gua besar yang ada di tengah. Seorang penanggung jawab menyambut mereka dengan wajah heran. "Tuan Suju, ada urusan penting apakah sampai Anda datang secara pribadi?" Suju menjawab, "Ada urusan yang harus ku ketahui. Tapi sebelum itu bagaimana dengan perkembangan pembongkaran segel yang kalian lakukan?" Ahli itu menjawab, "Tuan Yi Chen Ying bekerja siang dan malam bersama dengan para ahli yang lain. Mereka sudah berbulan-bulan tak kunjung keluar." Mendengar itu Suju mengangguk. "Oh, Tuan Yi memang sudah bersusah payah. Tolong panggilkan dia. Aku ingin bicara secara langsung." "Baik," kata penanggung jawab itu yang segera masuk ke dalam gua. Suju menatap lubang gua itu. Wajahnya diliputi rasa cemas. Salah satu bawahannya berbisik, "Tuan, segel ini hampir terbuka. Ini adalah kabar yang baik." "Tapi kenapa Tuan terlihat begitu khawatir?" Mendengar itu Suju mendesah. "Entah kenapa, aku merasa tidak tenang. 100 tahun sudah berlalu sejak aku mengambil alih urusan ini. Keberhasilannya hanya tinggal selangkah lagi. Tetapi justru ini terasa begitu tak nyata. Aku khawatir kalau segel ini pecah dan benar-benar ada rahasia menuju alam dewa di dalamnya. Seluruh benua saat itu akan benar-benar jatuh dalam bencana." Orang itu terdiam dan terlihat tersenyum pahit. "Benar yang Anda katakan. Tak semua orang ingin menjadi dewa, tetapi jalan menuju alam dewa selalu menjadi obsesi bagi mereka yang kuat." Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya keluar dari dalam gua, dan di sana ada 3 orang yang muncul. "Tuan Yi Chen Ying, Anda telah bekerja keras. Terima kasih," kata Suju menyambut dengan cepat. Tapi setelah itu pandangannya jatuh pada seorang laki-laki asing yang berada di belakang Yi Chen Ying. Keningnya tampak mengerut. Sementara Yi Chen Ying tersenyum. "Tuan Suju terlalu sopan. Lama tak bertemu. Ada apa hingga Anda datang secara pribadi ke tempat ini?" Suju hendak menjawab, tetapi matanya menatap tajam ke arah laki-laki asing itu. Sebelum itu siapa dia? Wajahnya tampak asing. Yi Chen Ying tersenyum. "Dia adalah seorang tetua yang dikirim oleh markas untuk membantu saya di sini. Dia telah banyak membantu saya bekerja di sini." Laki-laki itu tersenyum aneh, lalu dia membungkuk dan memperkenalkan diri. "Nama saya Heng Yuan. Salam hormat, Tuan Suju." Suju tertegun. Aura dari laki-laki ini begitu luar biasa, membuatnya merasa tak nyaman. Lalu dia berkata, "Tuan Heng Yuan tampaknya tidak sederhana. Menurut aturan, siapapun yang masuk ke dalam area inti harus seizinku. Bagaimana bisa dia ada di sini?" Yi Chen Ying tertawa kecil. "Tuan Su terlalu curiga. Heng Yuan telah ikut rombongan yang terakhir. Daftarnya sudah saya berikan kepada Anda sebelumnya." "Benarkah?"
Suju tampak mengernyitkan dahi. Dia memang sempat melihat daftar itu, meski tak sempat menelitinya karena kekuatan segel yang terlalu kuat. Baiklah kalau begitu, sepertinya aku telah salah paham. Aku datang kemari untuk membawa kabar. Salah satu segel kini telah pecah, kata Suju. Apa? Ketiga orang itu terkejut. Yi Chen-ying buru-buru mendesak Suju untuk bercerita. Tolong katakan detailnya pada saya. Suju pun mulai menjelaskan, dan berita itu membuat ketiganya tampak gembira. Langit berpihak pada kita. Kebetulan, segel di sini juga sudah hampir terbuka. Yi Chen-ying penuh dengan rasa bahagia. Dan mendengar itu Suju pun terkejut. Benarkah? Artinya hanya tersisa 1 dari 7 segel naga yang sebelumnya. Yi Chen-ying ikut tertawa. Benar, benda suci yang menekan mata segel ini juga pasti adalah jari naga. Dulu orang yang membuat segel ini pasti telah melumpuhkan 7 artefak naga. Suju mengangguk. Segel ini saja sudah sangat mengejutkan, apalagi yang disegel di dalam urat bumi. Aku sangat menantikannya. Yi Chen-ying tertawa kecil. Tuan Suju, apa Anda tidak takut kalau ada binatang buas atau bahkan mungkin monster mengerikan yang tersegel di dalam sana? Tapi Suju tersenyum. Saya sudah memikirkan itu, tetapi sudah ribuan tahun berlalu. Bahkan binatang buas pun tak mungkin bertahan selama itu. Dan lagi, catatan kuno cocok dengan tempat ini. Rahasia menuju alam dewa pasti ada di sana. Suju kini terlihat penuh dengan keyakinan. Alam dewa? Benarkah yang dikejar banyak ahli sejak zaman kuno itu sungguh ada? Heng Yuan terlihat sangat penasaran. Suju sempat terdiam, lalu dia menjawab dengan mantap. Tentu saja. Naga sejati jelas berada di tingkat 10, ranah yang disebut alam dewa. Semua harta naga di benua ini adalah buktinya. Heng Yuan hanya tersenyum tipis dan terdiam. Suju merasa tidak enak. Tetapi karena lawannya adalah tetua dari lautan formasi jiwa, dia memilih untuk menahan diri. Setelah berbincang sebentar, Suju pun berpamitan. Begitu Suju pergi, wajah Yi Chen-ying langsung berubah penuh dengan kegembiraan. Ia berbisik. Segel itu akhirnya diangkat. Tuan Heng Yuan, era kita akan segera tiba. Heng Yuan tampak gemetar menahan gairah. Dari skala segel ini, kemungkinan besar yang tersegel adalah tubuh asli dari Raja Iblis. Kalau kita mendapatkan itu, dunia akan segera berubah. Mata Yi Chen-ying dipenuhi dengan kebencian. Benar, begitu kita mendapatkan tubuh Raja Iblis, kekuatan kita akan meningkat drastis. Kita akan langsung menyerbu lautan formasi jiwa. Lu Chongxi, si bajingan pengkhianat itu, dia pasti akan mati di tangan kita. Mendengar Yi Chen-ying yang penuh dendam, Heng Yuan mencibir. Membunuh Lu Chongxi itu mudah. Jika kau lihat Ki Iblis dari segel ini, Ki ini sudah bisa memulihkan kekuatanku sedikit demi sedikit. Andaikan tubuh inang ini tidak terlalu lemah, aku pasti sudah bisa mengembalikan sebagian kekuatanku. Tunggu saja, setelah Raja Iblis bangkit, aku akan mencari tubuh yang baru. Memikirkan hal itu, ketiganya tertawa dengan puas. Lalu mereka segera kembali ke dalam lubang dan mulai menguraikan segel yang ada di sana. Sementara itu, ribuan li di atas tanah pemakaman, klon Dewa Darah kini duduk bersila.
Tiba-tiba seberkas cahaya melesat dari bawah dan berhenti di depannya. Cahaya itu ternyata adalah Jiang Huisu. Dia langsung bertanya, "Tuan Istana, formasi 9 Yin Hao Yuan sudah menutupi seluruh tanah pemakaman. Apa Anda merasakan fluktuasi yang besar dari urat bumi?" Klon Dewa Darah mengerutkan kening. Aku tak bisa langsung mengendalikan formasi. Maka biarkan aku tanyakan dulu. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok, membukanya lalu mengirimkan sebuah pesan. Jiang Huisu lalu bertanya lagi. "Kemudian, sudahkah Anda menemukan orang yang sedang Anda cari?" Mata klon Dewa Darah menjadi dingin. Orang itu pasti bersembunyi di suatu tempat rahasia. Hampir semua sudut sudah kucari, tetapi tak ada tanda apapun. Tapi meski begitu, selama dia masih ada di dalam pemakaman tulang, dia tak akan pernah lolos dariku. Jiang Huisu tersenyum tipis. "Saya penasaran, siapa sebenarnya yang bisa membuat Anda begitu marah sampai-sampai membuat Anda membangun formasi sebesar ini. Tapi saya tidak akan mencari tahu lebih lanjut karena itu adalah urusan Anda. Saya tak akan ikut campur. Hanya saja, segel urat bumi baru saja bergetar dengan kuat. Saya harap Anda ikut menyelidikinya." Klon Dewa Darah mendengar itu tampak mengerutkan alis. Segel urat bumi berfluktuasi? Siapa yang mampu melakukannya? Lalu kemudian kotak giok di tangannya berkilat. Ia segera membaca pesan yang baru ia dapatkan. 9.000 li di barat. Memang ada fluktuasi energi yang kuat. Tetapi belum pasti apakah itu dari segel urat bumi atau bukan. Jiang Huisu mengangguk. "Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan meminta Anda untuk tetap mengawasinya. Tolong beritahu saya kalau ada sesuatu yang janggal. Kedamaian di pemakaman tulang ini tak akan bertahan lama. Kalau dugaan saya benar, sebentar lagi tokoh-tokoh besar akan segera berdatangan." "Tokoh besar? Jangan-jangan para ahli dari wilayah suci akan datang?" tanya klon Dewa Darah yang tampak bergetar. Jiang Huisu mengangguk. "Ya, tapi Anda tak perlu khawatir. Tolong sekarang fokus saja pada formasi yang sedang Anda kendalikan." Klon Dewa Darah pun mengangguk. "Baik, tenang saja. Pengawasan tanah makam ini akan kuurus." Dan setelah mereka selesai bicara, Jiang Huisu lalu melesat ke arah barat. Dia masuk ke dalam pegunungan dan terbang dengan rendah. Begitu dia memasuki jangkauan dari segel tempat itu, indera ilahinya sepenuhnya lenyap. Untuk beberapa saat, Jiang Huisu kembali dibuat terkejut karena tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Aku bisa merasakan kegelisahan dari teman kecilku, tetapi aku tak mampu menemukan jalan keluar. Menyebalkan. Sepertinya aku harus bertanya pada seseorang. Jiang Huisu tersentak. Ia berhenti dan kemudian memandang sekeliling. "Siapa di sana? Keluar!" katanya. Gelombang suara yang ia keluarkan menghancurkan hutan di sekitar hingga semuanya rata. Ruang bergetar, lalu beberapa sosok muncul perlahan. Seorang iblis berkulit hitam dengan corak di tubuhnya tampak tersenyum tipis. "Boleh aku tanya, di mana pintu masuk ke sumber ki iblis itu? Kenapa aku mencarinya dan tak menemukannya?" Pupil Jiang Huisu mengecil. Wajahnya menjadi tegang. "Kau dari sekte tertinggi?" Tatapannya jatuh pada seorang laki-laki tua yang berada di belakang iblis ini. "Kau adalah Niu Jing, kepala sekte tertinggi." Meskipun sekte itu kecil, tetapi Jiang Huisu mengenali penguasa di wilayah timur ini.
Siapa kau? Kau sudah melihat tuanku, tetapi kenapa kau tak berlutut? Tanya Niu Jing dengan dingin. Jiang Huisu terkejut. Hah? Apa kau sudah gila? Aku Jiang Huisu dari kota Bulan Merah. Oh, kota Bulan Merah? Penguasa wilayah timur. Senyuman iblis itu semakin tipis. Kalau begitu, kau pasti tahu tentang jalannya. Beritahu aku. Jangan bilang tidak atau aku akan marah. Jantung Jiang Huisu bergetar. Biasanya, nama kota Bulan Merah dapat membuat orang lain gentar. Tetapi sosok ini tampak tidak goyah sama sekali. Kota Bulan Merah? Di mata kami, kalian hanya budak. Jika tuanku bertanya, segeralah memberi jawaban. Bentak seorang laki-laki. Jiang Huisu menatapnya tajam. Kau seorang penegak hukum tingkat sains? Kau dari wilayah suci, bukan? Wajah Jiang Huisu berubah menjadi pucat. Ingatannya terhubung dengan kabar yang belum lama ini tersebar. Seorang penegak hukum wilayah suci menghilang di wilayah timur. Ia bergidik dan bertanya, jangan-jangan orang itu adalah kau? Sementara itu, si iblis tampak tersenyum dingin. Dia tak berniat menjawab pertanyaan dari Jiang Huisu. Dia berkata, aku tak peduli dengan apa pertanyaanmu. Kau boleh memanggilku Dijia. Aku sudah lama menunggu jawabanmu pada pertanyaanku sebelumnya. Sekarang kesabaranku sudah habis. Kalian jatuhkan dia. Baik. Segera puluhan sinar cahaya melesat menyerang Jiang Huisu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Serangan itu aneh, membuat bulu kuduknya merinding. Sinar di tangannya pun berubah menjadi lingkaran cahaya. Lalu ledakan terjadi. Orang-orang yang menyerangnya terpental dan muntah darah. Tetapi anehnya, mereka tetap maju seolah tak kenal mati. Jiang Huisu sedikit terkejut. Tetapi dengan cepat, dia memulihkan rasa percaya dirinya. Hidup kalian tak lebih dari mayat berjalan. Biarkan aku membebaskan kalian. Sebuah kipas lipat muncul di tangannya. Pola tinta hitam terlukis di atasnya. Seketika, pasir berhamburan dan langit pun berubah warna. Kipas Wuji. Ki angin keluar. Tubuh para penyerang meledak menjadi kabut darah, lalu tersapu lenyap. Bahkan, penjaga wilayah suci yang ada di sana pun mundur sambil muntah darah. Dijia menatapnya. Dia tersenyum licik. Oh, ternyata kau punya kemampuan seperti ini. Dilihat dari kipas itu, kau adalah seorang martial Sofragen bintang 4. Bagus. Aku memang ingin punya budak iblis sekuat dirimu. Jiang Huisu mendengus. Dia meraih kipas lipatnya ke belakang. Dengan nada meremehkan dia berkata, budak iblis? Kau begitu percaya diri setelah melihat pasukanmu berguguran? Jiang Huisu melambaikan kipasnya dan kekuatan tajam melesat dari kipas itu menyapu seluruh area. Ledakan terus terdengar. Beberapa orang yang tersisa langsung meledak. Hanya penegak hukum dari wilayah suci dan Niu Jing yang masih tersisa. Mereka adalah martial Sofragen bintang 1 sebelumnya. Dan setelah menjadi budak dari Dijia, kekuatan mereka pun melonjak. Dengan kekuatan ini, mereka masih bisa menahan beberapa gerakan dari Jiang Huisu. Walaupun jelas tak akan bertahan lama. Keduanya muntah darah, tetapi tetap maju tanpa rasa takut mati. Cukup. Dijia tiba-tiba menghentikan mereka. Dia sendiri yang bergerak. Kepalanya berubah menjadi iblis hitam. Lalu dia meraih bahu dari penegak hukum dari wilayah suci dan juga Niu Jing.
Dengan satu gerakan, Dijia menelan mereka sampai habis. Bahkan mereka tak sempat berteriak. "Apa? Kau benar-benar memakan orang-orangmu?" Jiang Huisu gemetar. Yang lebih mengerikan, penegak hukum dan Niu Jing itu justru terlihat tersenyum sesaat sebelum mereka dimakan, seolah-olah mereka mendapatkan sebuah kehormatan besar. Memikirkan ini, Jiang Huisu hampir mati lemas karena ketakutan. Dijia kembali terlihat ke wujud semula. Dia menjilat bibirnya dan menyeringai. Budak iblis memang digunakan untuk dimakan. "Kau?" Jiang Huisu bergidik. Dijia tampak menepuk perutnya dan tertawa. Energiku sudah terisi, walaupun ini masih terlalu sedikit." Tatapannya penuh dengan nafsu. Dia kini menatap Jiang Huisu. "Iblis gila, nyahlah." Jiang Huisu panik ketika merasakan tatapan yang dingin itu. Ia tak lagi berani berhadapan dengan Dijia. Kipas Wuji yang ada di tangannya bergetar. Angin kencang meledak dan ruang bergetar kemudian runtuh. Jiang Huisu berubah menjadi seberkas cahaya dan segera melarikan diri. Sementara Dijia, dia tersapu angin. Tubuhnya sempat limbung tetapi tak lama. Wajahnya terlihat gelap. Masih terlalu lemah. Bahkan satu serangan dari seorang martial Sovragen bintang 4 tak bisa kutahan. Budak iblis ini harus kusimpan dulu. Nanti kumakan setelah tubuh ketigaku lengkap. Dijia lalu menatap ke arah larinya Jiang Huisu. "Aku tak bisa menyebarkan indera ilahiku di sini, tetapi jejak masih ada. Dia dari kota bulan merah. Mungkin mereka tahu tentang sumber ki iblis ini. Baguslah, aku sudah menandai tubuhnya dan aku hanya perlu mengikutinya." Dijia segera berubah menjadi cahaya iblis dan mengejar Jiang Huisu. Sementara itu, Jiang Huisu berhenti setelah cukup lama terbang. Wajahnya masih terlihat pucat dan tubuhnya gemetar. Istana Dewa Darah benar-benar sampah. Sejak kapan pemakaman tulang ini melahirkan monster seperti itu? Tidak ada yang memberitahuku soal ini. Lihat saja, setelah ini aku pasti akan menegur Dewa Darah. Jiang Huisu melihat sekeliling. Tempat ini terasa asing, bahkan baginya yang telah lama menjaga pemakaman tulang. Sampai tiba-tiba ia terpaku. Sebuah tebing di depannya terbelah, menampakkan sebuah lorong dengan tangga menurun ke dalam. Ini? Wajahnya terkejut. Tebing itu jelas baru saja terbelah. Mungkinkah ini adalah salah satu segel yang terbuka? Jiang Huisu bersorak gembira dan segera melesat masuk. Tapi matanya mengecil tajam saat dia melihat dua sosok yang duduk bersila di luar aula utama. "Siapa itu?" katanya. Mereka berdua adalah Yu Jijin dan Huo Yin. Setelah dipukul mundur oleh pedang kumbang mayat, keduanya menunggu Yun Xiao di sana. Ya, setengah bulan sudah terlewati dan tak ada tanda apapun. Kesabaran mereka sudah menipis. Mendengar suara Jiang Huisu, keduanya menoleh dan tampak waspada. Suasana seketika menjadi tegang. "Kau sendiri siapa?" tanya Yu Jijin. Jiang Huisu mengerutkan kening dan berkata dengan bangga, "Aku Jiang Huisu dari kota bulan merah." Kota bulan merah? Keduanya terkejut. Ekspresi Yu Jijin berubah lalu mendengus. "Beraninya kau asal klaim begitu saja. Kalau kau bisa mengklaim seperti itu,
Aku juga bisa mengatakan kalau aku berasal dari wilayah suci. Jiang Huisu tampak masam ketika mendengarnya. Dia lalu kemudian bertanya. Jiang Huisu tampak masam, tetapi dia tidak mau memperpanjang urusan ini. Dia segera bertanya, "Jadi, apakah tempat ini adalah tanah yang tersegel? Apa kalian yang membukanya?" Yu Jijin tercekat. Ia tak tahu tentang segel yang dimaksud oleh Jiang Huisu. Tetapi dia bisa merasakan sebuah firasat buruk. Yu Jijin lalu menjawab, "Memangnya kenapa kalau iya, dan kenapa kalau tidak?" Jiang Huisu tersenyum tipis. "Tidak masalah mau itu iya atau tidak. Aku tidak akan menuntut tentang penjelasanmu. Tetapi aku mau kau menyerahkan benda yang digunakan untuk menyegel tempat ini." "Benda penyegel?" Yu Jijin mengerutkan keningnya. "Kami tidak tahu apa yang kau maksud. Kami tidak mendapatkan apapun di tempat ini. Bahkan kami telah kehilangan beberapa harta kami." Jiang Huisu mengerutkan kening. "Kalian memang terlihat jujur, tetapi lidah kalian itu busuk. Kalian berani menipuku." Wo Yin ikut merasa aneh. Ia tak mau memprovokasi Kota Bulan Merah dan buru-buru berkata, "Tuan, tempat ini terbuka tanpa sengaja. Dan mengenai benda tersegel yang Anda maksud, kami tidak pernah melihatnya. Mungkinkah yang Anda maksud adalah pedang hidup?" "Pedang hidup?" Jiang Huisu terkejut. "Benar, di tempat ini hanya ada pedang hidup, dan pedang itu masih ada di dalam sana. Pedang itu terlalu kuat, kami bahkan tak berani mendekat. Kalau kau memang tertarik, silahkan coba ambillah sendiri. Aku yakin itu memang harta yang berharga." "Pedang hidup? Dasar bodoh, ku katakan sekali lagi, kalau kau tidak menyerahkan harta naga sejati, kalian berdua ikut aku ke area inti." Jiang Huisu tampak mendengus. Mendengar itu, wajah keduanya berubah pucat. Mereka tahu betapa berbahayanya area inti, zona terlarang milik Kota Bulan Merah. "Sudah kukatakan, kami tidak mendapatkan apapun di sini. Tak adil memaksa kami untuk ikut. Lagi pula, kami masih ada urusan penting di tempat ini, jadi kami tidak akan pergi denganmu," kata Yu Jijin menolak dengan tegas. Mendengar itu, Jiang Huisu menjadi murka. "Beraninya kalian menentangku. Tampaknya kalian kira Kota Bulan Merah hanya main-main di sini." Jiang Huisu lalu membuka kipasnya. Seketika ruang terkunci, langit dan bumi mulai berubah warna. Gelombang dahsyat meledak keluar. Cahaya emas Yu Jijin terhenti. Wujud aslinya kini muncul. Dan dengan panik, ia mengibaskan cambuk ular hitam, berubah seperti naga melayang menyerang ke arah Jiang Huisu. Kebum! Kekuatan besar menghantam. Ular itu langsung tersengat dan menyusut kembali ke bentuk cambuk biasa. Yu Jijin terkejut. Sekali benturan saja sudah terlihat jarak kekuatan di antara mereka. Wo Yin juga merasakan kengerian itu. Ia buru-buru berkata lagi, "Tuan, memang benar bahwa kami tidak mendapatkan apapun di sini. Kami malah kehilangan senjata kami. Kami menjaga pintu ini hanya karena ada seseorang yang masih di dalam sana. Kami ingin mengambil harta itu darinya." Jiang Huisu menekan Yu Jijin dengan kipasnya hingga Yu Jijin terpental ke depan aula. Lalu dengan suara dingin Jiang Huisu berkata, "Kalian kira aku akan percaya? Kalian harus ikut denganku." Keduanya menggerutu dalam hati. Tidak hanya rugi besar, sekarang mereka malah terseret pada urusan dengan Kota Bulan Merah. Wo Yin pasrah. "Tuan,
Kalau memang kamu tak percaya dengan kami akan masuk bersamamu. Dengan kekuatanmu kami tak akan bisa melarikan diri. Yu Jijin dengan cepat menimpali, benar. Kalau kita tidak segera pergi, mungkin harta itu akan dibawa kabur oleh orang lain. Jiang Huisu menatap curiga ke arah mereka, tetapi ia sadar bahwa ucapan mereka itu masuk akal. Siapa orang itu dan seberapa kuat dia? Yu Jijin tampak canggung. Dia sangat kuat, walaupun terlihat sebagai kultivator tingkat rendah. Mendengar itu, wajah Jiang Huisu langsung muram. Bajingan, kau mempermainkanku. Ia lalu menurunkan kipas Wuji. Tekanan langit menghantam dan tak lagi mau dengar alasan mereka. Tubuhnya pun kini berubah menjadi cahaya dan langsung menerjang ke depan. Ledakan terjadi. Yu Jijin dan Huo Yin buru-buru menghindar. Tanah di bawah mereka hancur berkeping-keping. Serangan kipas Wuji mengejar mereka seperti hantu yang sulit untuk dihindari. Tubuh Huo Yin terbakar api. Menahan serangan sekuat itu tentu sulit baginya. Dia berseru, "Tuan, kami berkata jujur." Tapi Jiang Huisu tetap mencibir. Aku sudah terlalu sering melihat orang licik seperti kalian. Setelah kalian diajar, baru kalian akan berkata dengan jujur. Yu Jijin tercekik amarah. Huo Yin, keluarkan semua kemampuanmu. Kalau kita ditangkap dan dibawa ke inti, kita akan tamat. Kini aura tubuh Yu Jijin memuncak. Cambuk ular hitam di tangannya meledak dan ribuan ular turun seperti hujan. Huo Yin pun menggertakkan gigi. Melawan berarti menyinggung kota bulan merah. Tapi kalau menyerah, itu sama dengan mati. Maka satu-satunya yang ia pilih adalah bertarung. Api tubuhnya mengembun menjadi lingkaran formasi, membalikkan tekanan Jiang Huisu. 2 lawan 1, keadaan berbalik. Kekuatan mereka setara, hanya senjata mereka yang kalah tingkat. Tetapi begitu niat bertarung dilepaskan, mereka mulai menguasai pertarungan. Akhirnya wajah Jiang Huisu yang tampak pucat. Dia meraung, mengaktifkan formasi langit untuk memanggil klon Dewa Darah. Tidak, hentikan dia. Dia meminta bantuan. Kita harus membunuhnya sekarang, kata Yu Jijin. Matanya merah dengan penuh niat membunuh yang melonjak. Huo Yin pun tak menahan diri lagi. Lingkaran api membombardir kipas Wuji dan terus dipaksa mundur. Sial, kenapa klon Dewa Darah belum juga muncul? Jiang Huisu tampak panik. Setiap serangan melahapkinya. Akhirnya darah menyembur keluar. Tubuhnya terlempar seperti layang-layang putus. Aku berasal dari kota bulan merah. Beraninya kalian berniat membunuhku, teriak Jiang Huisu dengan putus asa. Yu Jijin sendiri menatapnya dingin dan berkata, "Kau yang memaksa kami melakukan semua ini. Sekarang matilah." Cambuk Yu Jijin menebas ke arah Jiang Huisu. Namun di saat kritis ini tiba-tiba bayangan hitam menghantam cambuk itu, lalu kemudian masuk ke dalam tubuh Jiang Huisu. Jiang Huisu sempat girang karena mengira dia telah diselamatkan. Tetapi begitu melihat siapa orang yang ada di depannya, wajahnya menjadi pucat. Rasa takutnya melebihi saat dia menghadapi Yu Jijin. Ia meraung dan ingin kabur, tetapi Huo Yin menembakkan bola api ke betisnya, membuat dia terjatuh. Tubuhnya menggeliat dan kulitnya menghitam. Siapa kau? Yu Jijin menatap sosok hitam yang baru datang. Dia adalah Dijia. Kini Dijia tersenyum. Dia berkata, "Tenanglah, dia adalah budakku yang kabur. Terima kasih karena kalian telah menahannya." Mendengar itu, Yu Jijin mengerutkan kening dan mendengus.
Budak? Omong kosong. Mana mungkin seorang Martial Sovragen bintang 4 dengan senjata tingkat 9 adalah seorang budak? Katakan identitasmu. Dijia tertawa. Manusialah yang suka berbohong. Tatapanmu jelas mengatakan bahwa kau ingin membunuhku. Kau hanya sedang menunggu aku lengah. Mendengar itu hati Yu Jijin bergetar. Pikirannya dibongkar begitu saja dan rasa malu bercampur marah menjadi satu. Yu Jijin lalu berteriak, "Memangnya kenapa? Pada akhirnya kau akan tetap mati hari ini." Cambuk ularnya memanjang dan menyambar. Dijia tersenyum tipis. "Semut bodoh, matilah jika kau ingin mati." Cambuk itu meledak menjadi gas hitam, menelan seluruh tubuh Dijia. Ledakan terjadi, serangannya mental dan berbalik. Yu Jijin hampir kehilangan cengkraman pada cambuknya. Di depan Dijia, kini terlihat Jiangsu berdiri. Dia tampak mengayunkan kipasnya, dan ledakan terjadi beruntun. Aura meledak seperti rantai petir yang memecah Ki Iblis. Tidak mungkin. Yu Jijin terkejut. Dia buru-buru memutar cambuknya menjadi perisai ular. Jiang Huisu menghantamnya ke bawah. Tanah bergetar dan kekuatan bumi meluap. Yu Jijin muntah darah dan terpental. Cambuknya hancur berkeping-keping. Huo Yin melongo melihat itu. Seseorang yang hampir mati tiba-tiba bangkit dan menghancurkan musuhnya dengan mudah. Jiang Huisu kini tampak menutup kipasnya, mengacungkan jarinya ke arah Huo Yin. Huo Yin langsung diliputi rasa takut. Perubahan ini terlalu besar. Bahkan sebuah pil legendaris pun tak akan mungkin membuat Jiang Husui pulih secepat ini, apalagi membuat dia menjadi semakin kuat. Sudah, hentikan. Jangan terlalu berlebihan. Kalian sebentar lagi akan berada di pihak yang sama, kata Dijia sambil tertawa kecil. Baik, Tuan, kata Jiang Huisu. Dia membungkuk dengan penuh hormat. Melihat itu Huo Yin merinding. Sementara dari jauh Yu Jijin yang sekarat juga merasa putus asa. Dijia kini tertawa. Hah, aneh kan? Dia nyaris mati tetapi sekarang justru menjadi begitu kuat. Semua itu terjadi karena aku memberinya kekuatan. Pondasinya telah naik. Kekuatannya meluap. Dia sebelumnya hanya bintang 4, tetapi kini dia telah mencapai puncak bintang 4. Hanya sedikit lagi dia akan menerobos ke bintang 5. Mendengar itu Huo Yin kaget. Mustahil. Bagaimana kau melakukannya? Siapa kau sebenarnya? Dijia menyeringai. Kau akan tahu dengan sendirinya. Nah, mulai sekarang panggil aku Tuan, sama seperti dia. Tubuh Dijia berubah menjadi bola Ki Iblis, menerkam ke arah Yu Jijin. Yu Jijin meraung, berjuang, dan pada akhirnya terdiam selamanya. Huo Yin menggigil meskipun tubuhnya dilingkupi oleh api. Ia mencoba kabur, tetapi kipas Jiang Huisu merobohkannya. Darah menyembur dari mulutnya. Tak ada keraguan lagi. Jiang Huisu jelas sudah mencapai puncak bintang 4. Pandangan Huo Yin menjadi gelap. Bayangan hitam menerkam ke arahnya. Dijia tersenyum puas. Budak iblis ini cukup kuat. Setelah semua selesai, kalian akan menjadi makananku. Ia mengangkat tangannya, dan 3 garis hitam menembus kepala mereka. Ya Tuan, menjadi santapan Tuan adalah sebuah kehormatan besar, jawab mereka bertiga penuh dengan sukacita. Ketiganya hanya diam berdiri, sementara Dijia kini mengorek ingatan mereka. Ekspresi Dijia berlapis-lapis, matanya berkilat. Segelnya belum hancur.
Tak heran kalau aku bisa merasakan aura samar. Aku harus melihat sendiri sebelum semut-semut itu merusaknya. Jika orang itu datang, situasinya akan merepotkan. Medan perang dewa kunoku masih ada di tangannya. Dijia menatap lorong di depan. Anak itu, monumen dewa yang ada di tangannya itu membuatku merasakan perasaan familiar. Tapi ingatanku terasa kacau. Dijia memukul kepalanya sendiri. Sialan, klon terkutuk itu. Dia mencuri terlalu banyak ingatanku. Lihat saja, aku pasti akan merebutnya kembali nanti. Butuh waktu yang cukup lama sebelum Dijia akhirnya tenang lagi. Tatapannya tampak dingin. Anak itu tidak boleh lolos. Tetapi sebelum itu, ada beberapa semut yang harus kubereskan. Keluarlah kalian para semut. Kalian sudah mengintip terlalu lama. Tempat itu hening. Masih berani berpura-pura di depanku. Cahaya hitam menembus ruang, memaksa ketiga sosok itu keluar. Mereka adalah orang-orang dari istana Dewa Darah yang langsung dipimpin oleh klon Dewa Darah. Berapa lama kau ingin menonton? Suara Dijia menjadi dingin. Klon Dewa Darah terkejut. Kau bisa menemukanku? Bukankah indera ilahi ditekan di tempat ini? Tapi Dijia dengan santai berkata, tekanan ini tak berlaku untukku. Sementara Jiang Huisu berseru dengan penuh amarah. Dewa Darah, kau bajingan. Kau diam saja saat aku terancam. Kau sengaja melakukan ini. Mata klon Dewa Darah tampak terkejut. Jiang Huisu, kau masih hidup? Atau ini hanya tubuhmu yang tersisa? Sayang sekali, tokoh besar dari kota bulan merah kini justru menjadi budak iblis. Aku tetaplah aku, Jiang Huisu mendengus. Dia tak senang dengan perkataan klon Dewa Darah. Kalaupun aku menjadi budak, semua bergantung pada siapa yang menjadi majikanku. Untung saja kau tak menolongku. Kalau tidak, aku tak akan mendapatkan kesempatan ini untuk menjadi budak dari tuanku sekarang. Aku merasa sangat beruntung. Klon Dewa Darah bergidik ngeri. Teknik macam apa ini? Gumamnya dalam hati. Setelah itu Dijia berkata, mereka semua masih memiliki tubuh dan jiwa. Mereka hanya sadar betapa hebatnya aku dan mereka rela menjadi budakku. Kalian bertiga juga cukup kuat. Aku akan memberi kalian kesempatan yang sama. Klon Dewa Darah buru-buru mundur. Tak perlu. Salah satu dari budakmu itu adalah musuh yang telah membunuh saudara seperguruanku. Tetapi, kalau ia sudah menemukan kebahagiaan, aku tak akan mengganggunya lagi. Mari anggap masalah ini telah selesai. Dua orang dari istana Dewa Darah yang lain tampak pucat dan penuh dengan keringat dingin. Bagi mereka, kondisi Yu Jijin dan kawan-kawannya jauh lebih buruk daripada kematian. Membunuh mereka justru sama dengan membebaskan mereka. Baguslah kalau begitu. Kalian pantas menerima kemurahanku. Kalian taklukkan mereka bertiga. Semakin banyak budakku, semakin besar seleraku. Dijia tampak tersenyum. Ketika budak iblis itu tersenyum bahagia, seolah mendapatkan anugerah yang agung. Mata Dewa Darah menajam. Dia tak gentar menghadapi ketiga orang itu. Tetapi jelas, mereka masih sadar dan tetap tunduk mutlak pada Dijia. Jika dia menguasai teknik ini, dia bisa menyusupkan orang-orang ke sekte manapun tanpa khawatir ada pengkhianatan. Pikiran klon Dewa Darah membara. Dia berteriak, bunuh mereka, biarkan iblis itu tetap hidup.
Aku ingin mendapatkan teknik yang ia gunakan. Sementara itu, klon Dewa Darah juga melesat ke depan. Lautan darah segera membanjiri tempat itu, menelan ketiga orang yang menjadi budak iblis. Mereka hanyalah Martial Sovragen bintang 4. Tentu tak dianggap serius oleh klon Dewa Darah. Dua ahli dari Istana Dewa Darah juga langsung mengincar ke arah Dijia. Hahaha, aku beri kalian kehormatan untuk mati lebih dahulu. Dijia mengerahkan wujud Dharma 3 kepala dan 6 lengan. Api iblis menggulung, melahap lautan darah dan menjadikan lautan ki iblis. Apa? Para ahli dari Istana Dewa Darah terperanjat. Lautan darah bisa dibilang itu adalah racun yang kotor, yang bahkan bisa merusak apapun yang disentuh. Tanpa metode khusus, mereka tak akan bisa selamat. Tapi kini, lautan Dewa Darah justru terkikis. Mereka tak sempat bereaksi. Kalian berani melawan tuanku. Dewa Darah, kau akan mati hari ini. Raungan Jiang Huisun menggema. Dia mengayunkan kipas di tangannya. Ledakan pun mengguncang. 2 badai menyapu menghancurkan lautan darah. Jiang Huisu mengibaskan kipasnya, langsung menebas ke arah Dewa Darah. Yu Qijin dan Huo Yin juga ikut menyerang. Pedang dan api neraka menghantam klon Dewa Darah. Klon Dewa Darah yang semula bintang 6 dibuat terkejut dan dipaksa mundur oleh ketiga orang ini yang sebelumnya dianggap semut oleh klon Dewa Darah. Ki Iblis telah membuat kekuatan mereka meningkat drastis. Klon Dewa Darah tampak masam. Kalau saja binatang iblis darahku ada di sini, kalian semua pasti akan mati. Klon Dewa Darah menggertakkan gigi. Cukup, kita pergi. Dia lalu melemparkan 2 manik darah, dan kemudian manik itu meledak menjadi lautan darah. Serangan itu cukup untuk menahan seorang Martial Sovragen bintang 6. Tetapi Dijia mencibir. Trik murahan. Salah satu kepalanya berubah menjadi kepala iblis raksasa, lalu melahap habis lautan darah yang berasal dari 2 manik darah itu. Klon Dewa Darah terkejut. Sebelumnya dia berpikir bahwa itu dapat menghambat mereka. Tetapi ternyata dalam sekejap lautan darah itu dimusnahkan. Melihat bawahannya yang juga terdesak, akhirnya klon Dewa Darah memutuskan untuk kabur. Ya, kabur. Melihat klon Dewa Darah yang pergi, kedua ahli dari Istana Dewa Darah berseru, "Tuan, tolong jangan tinggalkan kami." Dua ahli itu tampak putus asa. Mereka lalu membakar ki mereka, mencoba mengeluarkan potensi penuh dan melarikan diri. Di saat itu, pupil mata Dijia tiba-tiba mengecil. Ki iblisnya melemah. Tampaknya Dijun juga telah melakukan hal yang sebelumnya dilakukan oleh Dijia. Jadi energi yang diperoleh Dijia langsung menurun drastis. Karena hal ini, pada akhirnya dua ahli dari Istana Dewa Darah berhasil menembus pertahanan mereka dan melarikan diri. Mereka kabur. Jiang Huisu murka. Dasar para semut bodoh. Padahal Tuan sudah memberi kehormatan pada mereka, tapi mereka malah memilih untuk pergi. Mereka benar-benar tidak punya rasa syukur. Mereka harus mati. Sementara wajah Dijia tampak masam. Sialan, bajingan itu. Kau pun menggangguku dari belakang. Perasaan ini begitu dekat. Kalian semua, kubawa kembali ke medan perang kuno milikku. Dijia lalu menoleh ke arah aula utama. Senjata misterius tingkat 9 yang hidup. Setelah kutaklukkan, kau akan menjadi pedangku. Api iblis melilit tubuhnya, lalu Dijia berubah menjadi cahaya hitam, dan kemudian
masuk ke dalam aula. Sementara itu, di dalam gua di bawah, monumen dewa melayang dengan tenang. Dia memancarkan cahaya ke segala arah. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Mata air yang dulunya memenuhi tempat itu kini sudah menjadi kering kerontang, menyisakan sebuah lubang yang dalam. Ki spiritual yang ada di sana pun ikut sirna, menjadikan tempat itu bagaikan ladang kematian. Sementara di dalam monumen dewa, Yun Xiao yang sebelumnya berkultivasi, akhirnya perlahan membuka matanya. Kini, di matanya, dunia terasa begitu jernih. Kekuatan hukum berkelebat di benaknya, satu demi satu. Bumi, air, api, dan angin, semua telah terbuka dengan sempurna. Dunia batin monumen dewa kini akhirnya telah lengkap. Yun Xiao tenggelam dalam perasaan sebagai pencipta dunia. Ia seolah menjadi tubuh induk yang memelihara semua makhluk hidup di dalam sana. Dunia berevolusi di dalam kesadarannya. Dao surgawi mengalir dan aturan tercetak di dalam indranya. Yun Xiao kini sepenuhnya menyatu dengan monumen dewa. Dan begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. See you again dan bye.